open camnya. Tadi udah buka, tutup sebentar mungkin. Gimana Cup? Masih berani debat sama saya? Siapa kau? Kalau kau memang ini, kenapa kau tendang saya kemarin? Aduh. Kita bahas tema. Kebetulan di sini ada Padehe. Kenapa kau tadi nggak mau naikin saya waktu ada si Aldo? Si Aldo tuh setiap kali gue naik ke Komalnya selalu tendang sama dia. Aldo kena report tadi. Kalau ada Ya, Aldo mau naik nanti silakan saya naikin. Iya, naikin Oke? saya, jangan lupa. Ah, Setiap kali ke Komalnya selalu saya ditendang sama dia. Yesus punya Tuhan. itu dari Aldo tadi. Iya, Kalau karena dia nggak malam ini, bentar. kitab itu mana? Oke, itu aja. Itu sebenarnya. Nah, tadi aja kalau mau bahas Betul. Yesus punya Tuhan tadi boleh bahas. Udah, Kenapa? itu tema dari Aldo tadi. Saya ngebahas itu sebenarnya, tema dari Aldo. Tema yang saat ini. Gini. Ku jelasin dulu ya. Boleh ku ngomong? Oke ya, biar orang Kristen di sini pasti kan ada yang mendengar. Saya jelaskan dulu. Kan Yesus ngomong, jangan sentuh aku, biarkan aku kembali kepada Elohimku dan Elohimmu, ya, Bapakku dan Bapakmu, betul? Apakah terjemahan itu salah? Tidak. Tetapi ketika dia berkata seperti itu, ingat, status dia itu datang sebagai anak Elohim. Dia berperan sebagai anak Elohim. Otomatis yang di ngomong semua harus seperti anak Elohim. Ketika dia mencontohkan bahwa ada Bapa, ada Tuhan, bukan berarti itu ada Bapa lain, ada Tuhan lain. Saya kasih kerangkanya ya, biar gampang teman-teman semua di sini. Yesus itu ada dalam dunia ini bukan dari hasil hubungan laki-laki dan perempuan. Yesus itu lahir ke dalam dunia ini, dia ada di dalam dunia ini, dia datang ke dalam dunia ini. Dengar baik-baik ya. Saya pakai ayat, bukan pakai penafsiran saya sendiri. Semua pakai ayat. Perhatikan baik-baik. Ya, ini bukan asumsi sama sekali, bukan. Dengar baik-baik. Ini pakai ayat, pakai dalil. Yohanes 1:14 katakan, Sang Firman yang adalah Elohim itu sendiri, dia menyatakan diri dalam daging. Yohanes 1:14. Sang Firman ya, perhatikan kata-kata saya, bukan firman, bukan logos, bukan pikiran, bukan perkataan, tetapi pribadi Allah sendiri. Keberadaan Allah sendiri datang ke dalam dunia, menyatakan diri dalam daging, namanya Ayat berapa Yesus. tadi tuh, Bos? Yohanes Yohanes 1:14. 1:14 katanya. Ya, itu kan bukan kata Yesus, itu kata Yohanes, bro. Jangan Kau boleh berhenti ngibul. ngomong nggak? Biar Jangan dijelaskan ngibul dulu. ente. Tadi kau bawa Kristen, makanya saya masuk. Loh, itu Yohanes itu memang perkataan dari siapa, saya tanya? Ya perkataan dia lah. Dia dapat hikmat dari mana? Ya dari Tuhan, tapi dia yang ngomong, bukan Tuhan yang ngomong. Kau sudah ngomong tadi ya, perkataannya dari Tuhan ya, tapi dia yang tulis, betul nggak? Iya, dia belum Lalu apa lagi? Tuhan yang Salahnya di berfirman mana? di sini. Baru saya baca di sini, ini adalah perkataan Yohanes, bukan Allah. Oke. Kamu diam dulu. Ntar kamu debat. Nanti kamu debat sama saya. Kamu diam dulu ya. Jangan ngibul ya, jangan ngibul. Diam dulu ya, diam dulu. Saya Kamu diam dulu. Kristen soalnya. Ya. Jadi Yohanes 1:14 itu, Gas Sang pada Firman itu ya menyatakan diri dalam daging. Disebut menyatakan diri, bahasa aslinya itu inkarne. Inkarne itu artinya menyatakan diri, bukan reinkarnasi, bukan. Kalau reinkarnasi, misalnya nih si Waru ini jadi Batman. Si Warunya udah nggak ada, yang ada Batman, itu namanya reinkarnasi. Tetapi kalau inkarnasi, ketika Sang Elohim itu menyatakan diri, tadinya nggak ada menjadi ada nih, twing dalam daging, ya namanya Yesus. Itu namanya inkarnate, menyatakan diri. Lalu apakah Elohimnya tidak ada lagi di sorga dan di seantero ini? Tetap ada. Kenapa?
Kolose 1 ayat 13 katakan, sebab di dalam dialah, bayangin, di dalam dialah segala sesuatu, segala singgasana, segala kerajaan, semuanya ada di dalam dia. Bayangin tuh. Roh Tuhan makanya tidak terbatas. Makanya kalau saudara mau belajar, itu namanya bukan hanya esa, bukan hanya tauhid, tapi disebutnya monolatri. Monolatri itu artinya satu tapi tidak terbatas. Dia menyatakan diri dalam daging. Waktu dia menyatakan dalam daging, nah ini perhatikan dengan benar ya. Ketika dia menyatakan diri dalam daging, dengar baik. Dia berstatus, dia disebut, bukan menjadi, dia disebut sebagai anak Elohim. Dia datang sebagai anak Udah manusia. ngarangnya. Loh, ayatnya ada semua. Ayatnya ada semua. Dia datang sebagai anak domba Allah. Dia datang sebagai hamba Tuhan. Bukan berarti ada Tuhan lain. Ketika dia datang sebagai anak Elohim, bukan berarti ada Elohim lain. Itu dia sendiri. Nah, makanya ketika dia menjadi itu semua, tunggu sebentar dong. Jangan takut. Takut orang pada ngerti ya. Jangan potong. Bukan tempat khotbah. Kalau kau Paham? potong, berarti kau takut orang yang sedang ngerti semuanya. Ayo. Bukan tempat khotbah. Sedang Paham? kurekam ini, hati-hati sikapmu. Cup. Iya, Hati-hati. ini bukan tempat khotbah. Orang juga Aku mau nggak ngomong. khotbah, aku jelaskan ayat firman Tuhan. Nah, tunggu. Ketika dia datang sebagai anak Elohim, siapa dia ini? Dia sebenarnya Elohim tadinya. Dia datang dalam daging, namanya Yesus. Dia datang memerankan sebagai anak Elohim. Kenapa anak Elohim? Karena dia harus memberikan teladan. Bagaimana menjadi anak Elohim. Bagaimana mengucap syukur. Bagaimana berdoa. Bagaimana melakukan mujizat. Bukan berarti ketika dia mengucap syukur, ada Tuhan yang lain. Bukan. Ketika dia berdoa, berarti ada Tuhan yang bukan. Karena dia datang sebagai anak Elohim. Tentu kata-katanya mesti seperti anak Elohim. Kalau dia datang begini, woi, aku nih Allah. Aku nih Tuhan. Tunggu sebentar. Dia ngaku anak Elohim aja, dia mau dilemparin sama batu. Betul atau enggak? Ini Alkitab loh. Takut kau. Kau mulai bingung. Karena orang-orang di sini mulai pada mau ngerti nih. Makanya Udah katakan, belum kau? Tunggu sebentar. Belum selesai. Tunggu sebentar. Makanya ketika Yesus berkata, aku akan kembali ke Elohimku dan Elohimmu, Bapakku dan Bapamu. Salah gak? Gak salah. Karena dia sedang memainkan peran status sebagai anak Elohim. Apakah ada Allah lain? Gak ada. Dia itu Elohim itu sendiri. Makanya ketika Thomas bertemu dengan dia, Thomas ngomong apa? Ya Elohimku Thomas pula. dan Tuhanku. Yong. Lalu Yesus ngomong apa? Dengar baik-baik. Yesus ngomong gini, karena kamu melihatnya dan kamu menjadi percaya. Yesus kan ngomong begini, jangan bilang saya aku. Khotbah kau itu. Kamu jangan panggil aku Elohim. Kamu jangan panggil aku Tuhan. Bukan. Nggak. Karena Gantian. kamu telah melihatnya, maka kamu menjadi percaya. Tuh yang benar. Jadi nggak ada Tuhan lain, nggak ada Elohim lain. Yesus itulah Tuhan dan Elohim itu sendiri. Dia datang ke dalam dunia ini, dia memainkan perannya sebagai anak Elohim. Dengar baik-baik. Kalau Anda berkata, Yesus punya Tuhan, Yesus punya Bapa, dengar baik-baik. Anda masih cetek. Tidak ngerti Alkitab. Makanya, Yesus ngomong dalam Yohanes 16 ayat 25 katakan apa? Aku berkata-kata kepadamu dalam bahasa kiasan. Ada waktunya aku akan berkata berterus terang kepadamu, berkata tentang siapa Bapa itu sebenarnya. Sambungannya. Dan akhirnya ketika nanti kamu berdoa, aku tidak akan lagi minta kepada Bapa. Kenapa? Karena Yesus itulah Bapa itu sendiri. Diulang-ulang ngomongnya. Mana sih ulang-ulang? Kenapa kok gusar? Kenapa kok takut? Bukan Kenapa tempat kau takut, Cuk? khotbah. Sudah Aku nggak khotbah, mendongengnya. aku bacakan dalil dari tadi, ayatnya semua aku kasih tahu samamu. Apa aku khotbah? Masalahnya yang kau bawa bukan Atau kau mau ajaran bener- Yesus, atau- ajaran atau- Yohanes. Atau kau mau dengar ku khotbah? Kau mau tahu cara ku Ajaran khotbah? Yesus gini, Makanya- ajaran Yesus tidak Yup. kau baca, tapi Yup. ajaran Yohanes yang kau pakai untuk mendoktrin Cuk, orang-orang Kristen. makanya Cuk, Kan kayak kalau gitu. orang ngerti apa yang kusampaikan ini, orang nggak akan sesat, orang nggak akan tinggalin Tuhan Yesus. Kau kasih tahu, nggak akan tinggalin Tuhan Yesus. Makanya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yang Ya, Bapak, yang mengatakan kalau boleh, yang mengatakan lakukanlah Yesus itu Tuhan kawan ini. adalah Paulus doang kan? loh,
Siapa bilang? Lukas 2 ayat 11 katakan apa? Telah lahir Kristus Tuhan. Lukas udah. udah ngomong Kalau Tuhan. Baik, bentar saya tanya kalau gitu. Kalau kau bawa ke Lukas, ini kebetulan tadi saya juga mau bertanya sama orang tapi nggak ini, Oh, nggak ya. nyambung dia. Ya. Bentar ya Pak Dehe ya. Teman-teman gak usah kasih saya gip-gip ya. Saya nggak perlu gip di sini. Nih ya. Tadi oper-oper ke dia juga tuh. Hari ini 30%. telah lahir Tuhan. Ya, telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Ini Tuhan lahir betul? Ya. Oke, Tuhan lahir. Baik, coba kita baca ayat dua-duanya ya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka Ya. membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Pertanyaannya, ada berapa Tuhan dan ini Tuhan mana lagi? Oke, mau saya jawab ya. Kalau saya jawab diam. Saya jawab, saya diam ya. Diam, saya jawab. Jawab, saya kasih jelas ya. Tuhan itu artinya apa? Tuhan itu penguasa, pemilik. Betul? Saya Menjelaskan sosok. saya nggak menanyakan berapa apa itu Kamu Tuhan, enggak. mau saya kasih pinter tapi kagak mau. Diam dulu. Saya mau bertanya Diam, oke. kepada Dengar baik-baik, Anda, dengar baik-baik. ada berapa Dengar ada baik-baik. berapa Tuhan? Oke, saya Ada mau berapa tanya. Tuhan? Yang dibawa ke situ tubuh atau siapa apanya? Tadi Maria melahirkan Tuhan. Aduh, kau ini nggak bisa diskusi nih begini caranya. Ku jelaskan dari awal ya. Kita kau yang bilang. Betul. Itu yang Ibu Maria itu membawa apanya ke bait Allah itu? Jawab. Lah, membawa bayi Tuhan tadi. Oke, bayi itu apa? Bayi itu Tuhan kan tadi? Bayi itu Yesus, betul? Iya. Itu Terus? tubuhnya Yesus. Lalu? Dibawa ke bait Allah. Karena memang itu Lalu ini adalah yang- peraturan dari hukum Taurat. Untuk menggenapi Yang seluruh menerima hukum Taurat. Tuhan. Tuhan Saya mau tanya, mana Cuk. lagi yang Saya mau menerima? tanya. Saya mau tanya sekarang. Saya mau tanya. Dengar baik-baik. Bentar, saya bingungnya sama di sini. Jangan Tuhan mana bingung. lagi yang menerima Tuhan? Jangan bingung. Dengar baik-baik ya. Tuhan Tuhan itu mana sebesar lagi apa yang menerima siapanya? Tuhan ini? Jawab dulu. Tuhan sebesar apa? Saya nggak kemana-mana. Saya mau tanya, ini Tuhan Jangan mana kemana-mana, lagi? nggak bisa. Kamu harus tahu Lah, Tuhan itu. Saya tanya kepada Anda, tadi ada Tuhan bayi yang dibawa ke Yerusalem ke bait Allah, diserahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan Itu mana lagi? tubuhnya Yesus. Tubuhnya Yesus dibawa ke bait Allah, di mana dia harus peraturan dari adat istiadat Israel harus diserahkan ke bait Allah. Tuhan itu di mana? Tubuhnya Yesus tadi Tuhan atau bukan? Loh, Tuhan itu apa saya tanya? Saya nggak bertanya Tuhan itu apa. Yang saya Kagak tanyakan bisa, bayi Cuk. tadi Tuhan atau bukan? Oke, pelan-pelan ya, stop ya, saya jelasin ya. Diam dulu, saya jelasin. Tuhan atau Elohim atau Adonai itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Saya baca ke dalil ya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu Elohim itu roh. Aduh. Rohnya bukan rohnya sebesarmu. Dengar baik-baik. Bentar. Ketika dia datang dalam dunia ini, diam. Tubuhnya itu, dagingnya Yesus itu dibawa ke bait Allah. Disebut datang kepada Tuhan. Artinya Hari pada ini, rohnya sendiri. Saya tanya ulang dari awal. Dari Iya. awal saya tanya Iya, ulang nih ya. Ya. Iya. Lukas 2 nomor 11. Iya. Hari ini telah lahir Iya. bagimu juru Iya. selamat, yaitu Iya. Kristus. Iya. Tuhan di kota Daud, betul? Iya. Tuhan Bentar, lahir. sebelum nyambung ke ayat berikutnya, itu yang lahir apanya? Baik. Ya. Manusia Jawab. kan? Yang lahir apanya? Manusia kan? Dagingnya kan? Oke, terus? Daging bukan? Dagingnya. Daging Yesus itu disebut Ya, bayi, betul ya? Oke? Saya mau tanya, Ya, oke. rohnya Yesus itu sebesar roh bayi biasa atau rohnya Elohim di dalam dia itu? Jawab.
Di mana ada seperti itu? Di mana? Nah, saya pakai dalil lagi ya. Saya pakai dalil lagi ya. Makanya Yesus bilang begini. Percayakah kamu bahwa aku di dalam Elohim dan Elohim di dalam aku? Bayangkan kata-kata itu. Kalau kamu ngerti ayat ini, kamu nggak akan bingung ketika tubuh Yesus dibawa ke bait Allah, diserahkan kepada Ya, Tuhan. bentar. Saya pertegas di sini. Ya, Berarti yang dilahirkan oleh Maria ini Tuhan atau manusia? yang lahir di situ adalah dagingnya Yesus, di mana rohnya itu nggak perlu dilahirkan. Rohnya itu memang sudah melingkupi seantero dunia ini. Gak paham kan? Karena di dalam Kolose 1:13 katakan, segala sesuatu, segala kerajaan, segala singgasana, itu semuanya ada di dalam Dia. Bagaimana kamu bilang roh itu dilahirkan sama manusia? Nggak bisa. Yang dilahirkan itu dagingnya, penyataannya, inkarnenya. Kalau kamu ngerti ini, kamu nggak akan bingung ketika tubuh Yesus dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Bentar. Yang dilahirkan ini manusia atau Tuhan gitu? Yang dilahirkan Tuhan. Saya nggak bilang manusia. Tuhan kan? Dilahirkan oleh manusia. Tetapi Iya. wujudnya seperti manusia. Yang dilahirkan Tuhan. Lalu Tuhan yang dilahirkan tadi Ya. dibawa lagi kepada Tuhan, Tuhan kan? Dagingnya atau tubuhnya. Dagingnya tadi Tuhan kan? Tubuhnya dibawa ke bait Allah. Apakah Tuhan itu cuma di dalam diri Yesus doang? Jawab. Apakah roh Tuhan yang dalam tubuh Yesus doang? Ini Jawab. Tuhan mana lagi gitu? Jangan kemana-mana. Apakah Ada berapa Tuhan jadinya? Apakah rohnya Yesus? Enggak, saya cuma nggak ngerti. Tunggu, jangan takut kamu. Jangan mulai bingung kamu. Saya tidak ngerti kau ngomong apa. Yuk, mulai Yang saya kau mulai lagi pertanyakan kayak hanya kemarin. ada berapa Tuhan? Roh Ada berapa Yesus, Tuhan? Tunggu. Apakah roh Yesus cuma ada di dalam diri Yesus? Ada berapa Jawab. Tuhan? Kenapa kau takut jawab, Cuk? Saya bertanya kepada Saya Anda, tanya ada sama berapa kamu sekarang. Tuhan? Dari tadi kamu tanya saya melulu. Saya udah jawab. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Apakah roh di dalam diri Yesus cuma ada dalam diri Yesus? Dong, jawab. Ada. Pertanyaan Pusing lu, saya Cuk, sekali lawan lu, lagi, Cuk. berapakah Cuk, lu kalau tahu, Tuhan Cuk, di sini? Kalau orang Kristen tahu seperti yang saya ngerti, nggak akan murtad nih. Let's go. Apalagi model si Dehe begini nih. Muter-muter kau. Saya mau tanya satu belum kau ikut jauh-jauh. Muter-muter. Pusing saya.